Sebelum menonton, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Tiga, dua, satu, action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscriber yang terhormat dimanapun Anda berada. Saat ini saya dengan Bos Oli. Spesial sekali didampingi Bos Oli di acara The Real Podcast. Kita akan podcast apa, Bos? Jadi gini, hari ini kebenaran kita lagi ada di bawah jembatan Ampera, khususnya di daerah seberang Ulu 1, Tujuh Ulu. Nah, ini sudah 30 tahun mereka ada di bawah jembatan Ampera ini. Ya, dan sekarang ini 30 tahun mereka masih bertahan di tengah hiruk pikuk kota Palembang yang sangat syarat persaingannya. Oke guys, kita akan mengulas bagaimana Keseharian dari penjahit yang ada di bawah jembatan Ampera ini. yang Bagaimana sudah menjadi legendaris ya, di legenda kota Palembang. sangat legenda dan masih bertahan sampai saat ini selama 30 tahun lebih. Kita akan mewawancarai, mempodcast salah satu penjahit yang ada di sini. Ya. Oke guys, bagaimana kita mengulas lika-liku tukang jahit yang ada di bawah jembatan Ampera ini? Tetap saksikan Panji Media Tama, jangan kemana-mana. Assalamualaikum Pak. Apa kabar Pak? Kami dari Panji Media Tama Pak, ingin wawancara dengan Bapak. Kami ingin tanya-tanya seputar penjahit yang ada di jembatan Ampera. Jadi kan ini penjahit, mesin jahit yang sudah sangat lama kayaknya di kota Palembang, tapi masih bertahan di tengah-tengah kota Palembang. Omsetnya semenjak corona ini seperti apa, Pak? Ya, kalau omsetnya sejak corona ini menurun, tapi tidak ada tentu hasilnya kan, tidak ada pasti hasilnya hari-hari itu kan. Biasanya kalau tidak ada corona kan, menjelang lebaran itu bukan main kami menjahit itu kan. Berapa lah sehari? Tidak ada tentu, itu tergantung di nak nyahit kan. Iya. Biasanya pendapatan sebelum corona itu berapa lah, Pak? Sekitaran Minimal 150 itu. 150. Tapi kalau semenjak corona ini berapa lah? Ada 60, 50 boleh duit. 50 ya sehari. Kadang nggak dapat sama sekali. Kadang tidak dapat. Dapat itu dapat, cuma sekedar untuk ini bayar kredit itulah kan. Cicilan ya? Cicilan. Bapak dijahit ini itu dari tahun berapa nih, semenjak belum ada kebakaran ya? Ya, sejak belum ada kebakaran ya. Jadi Bapak di sini memang masyarakatnya butuh, walaupun penjahitnya kan sudah banyak nih. Iya. Seperti kayak teler di Pasar 16 Iya. atau seperti yang sudah canggih-canggih kan sekarang Iya. ini kan. Nah, jadi masih tetap diminatin di masyarakat bahwa masih ini diminati perlu. masyarakat. Soalnya jahit di sini kan tak ada ganggu apa tuh wong jualan apa tuh ya. Ya. Cuma kalau wong motor nginjuk kan. Nah, Bang Cik, iya. Nah. Itu jahitan sering Oh, jadi mereka pakai motor langsung nginjuk ngasih, ke besok atau sore ngembe atau datang lagi. jam Jadi jam. lebih praktis, Pak. Praktis ya. Kalau nunggu sini kan macet ini jalan ini. Ini kan ini jalan ini macet ya. Kalau dia nongkrong sini sama motor kan macet sini kan. Iya, iya benar. Katakan juga benar, juga sebenarnya mbaknya. Nah, Jadi rata-rata sudah banyak langganan Pak ya, yang sudah datang ke sini, berarti Bapak terbantu dengan langganan-langganan yang sudah ada. Nah, ini sudah berapa lama Pak total Bapak membuka usaha jahit ini? kalau hampir 10 tahun lah. Hampir 10 tahun Pak ya. Benar. Tapi kalau seluruh yang di sini lebih dari 10 tahun kayaknya. Ada yang 30-an ya. 30-an ada. Kalau ini ya, lebih lagi lama lagi itu. Kalau dari kita Jadi masih banyak Pak orang-orang yang memanfaatkan
mesin jahit ini. Padahal kan sekarang zaman sudah canggih, Pak. Tapi masih banyak orang-orang yang menggunakan jasa Bapak ini, Pak ya. Iya, cuma uang itu kan nyahit itu misalnya, Pak Ibrahim ada yang koyak ini, tampil ini. Itu gue cuma. Oh, jadi intinya tuh orang-orang yang menggunakan jasa Bapak ini karena sekalian ke pasar gitu, Pak ya, Iya. dan pengen cepat. Dan yang enggak terlalu rumit, Pak ya. Jadi cuman jahit-jahit yang paling nampal-nampal bahan-bahan yang udah robek gitu. Bisa kita lihat, Pak, bagaimana cara Bapak menjahit gitu. Bisa nggak dicontohkan, Pak gitu? Iya. Nah guys, perhatiin ini. Jadi walaupun jahitnya itu tetap bersih dan bagus, tidak ada garis-garis seperti melenceng, dia lurus, guys. Ya, dan ini contohnya sudah bisa kita lihat. Contohnya ini rapi ya, walaupun menggunakan mesin jahit yang Rapi ini yang rapi itu bisa rapi lagi, tapi dia digaris kan. Itu kan bisa rapi, ini kan ini Dia juga lurus ya cara menjahitnya, panjang. contoh. Seperti kayak telur-telur yang lainnya. Dan pemirsa, di sini kita lihat gunting ini itu 70 tahun kurang lebih. Dan sampai saat ini masih dipakai oleh Pak Ibrahim. Ya nggak, Panji? gunting ini tajam. 70 tahun ini. Berarti 2 kali lipat umur saya nih, Bes. Iya. Pos. 2 kali lipat, tajam sekali nih. Ini bisa untuk sunat juga nih, hitanan. Oh, nih gunting biasa, beda ya. Kalau gunting ini, Untuk ini untuk motong ini. yang ini untuk Motong ini karena ini kan kalau ini motong sini enggak baca deh. Ini dah nah. jadi kalau mencari gunting ini nggak ketemu lagi ya, Pak? Nggak ketemu lagi, jarang ada. Nanti lagi nantik ini. Oke, Pak. Kita mau nanya tentang keseharian Bapak nih. Selain menjadi tukang jahit ini, Bapak tinggalnya di mana, Pak? Tinggalnya di Tanggo Panjang. Di mana, Pak? Di Tanggo Panjang sini. Tanggo Panjang. Dekat sinilah, Pak ya. 910. Nah, Bapak sudah memiliki anak, istri, cucu, Pak? Oh, kalau anak lah sudah belaki, kalau punya anak betino, Duiko. Ya, lah belaki kalau lah punya cucu. Oh, sudah punya cucu, Pak ya. Alhamdulillah, Pak ya. Istri Bapak di mana? Istri saya ada di sini, di rumah Ramo sini. Kalau muda saya meninggal sudah. Istri muda. Bapak ini beristri 2 ya? Istri 2. Jadi barusan istri muda barusan meninggal, Pak. Berapa lama sudah? Nah, sudah 6 bulan. 6 bulan ya? Iya, 6 bulan. Nah, dari istri muda itu berapa anak, Pak? 1 anak. Kemana itu? Sudah kerja? Ini begawe di tempat pesantren. Pesantren di Blitar. Di Blitar. Iya. Artinya Bapak tidak lagi menopang ekonomi keluarga dari usaha ini, Pak ya? Cukup sama untuk lakinya Pak, jadi lah itu. Oh. Hati kita. Jadi ini cuman buat untuk Bapak sendiri ya, Pak? Sendiri. Ya. Atau mungkin karena lebih sudah menjadi hobi, Pak ya? Boleh duit, tahunya keluar. Oh. Artinya yang penting happy, Pak ya? Balik jam 5, ya. Balik ke rumah sudah paling sholat, ngaji Quran, ini nanti kan. Sudah. Kalau subuh ya tetap kita berzikir. Ini bakal mati masalahnya kan ya. Kalau tua ya. Alhamdulillah. Berarti ini hanya sampingan, Pak ya? Sholat adalah pekerjaan utama.
Luar biasa Pak. Oke. Terima kasih Bapak, semoga sehat selalu, panjang umur. Ya, dan terima kasih juga sudah memberikan kita kesempatan untuk mewawancarai Bapak di sini Pak ya. Kita hanya bisa membantu doa supaya Bapak lebih lancar lagi rezekinya ke depan dan sehat-sehat selalu. Ya, amin Pak. Pak juga ini merupakan sebagai pahlawan sebenarnya Pak, pahlawan mempertahankan budaya tradisi Palembang supaya bisa bertahan. Ini adalah tradisi Palembang yang dari dahulu yang masih bertahan sampai sekarang. Salah satunya yaitu ada keunikan di Kota Palembang yang masih ada usaha tukang jahit tradisional seperti Bapak ini. Semoga pemerintah bisa memperhatikan Bapak juga untuk kedepannya Pak. Oke, Baik. pemirsa, TV Media Tama, hari ini kita sudah mewawancarai Bapak Ibrahim yang sudah berusia 65 tahun dan tetap selalu dia ingin menjahit. Ya Panji ya? Ya benar. Dan semoga ini menjadi inspirasi orang-orang yang ada di Kota Palembang khususnya dan di luar di Indonesia bahwa pekerjaan itu hanya sampingan dan sholat yang lebih utama seperti Bapak ini lakukan. Bahwa sebenarnya daripada nggak ada kegiatan di rumah, beliau masih menyempatkan diri untuk bekerja supaya menjaga kesehatan dan kesibukannya tetap terjaga. Baik, terima kasih. Demikian podcast kita kali ini dari bawah jembatan Ampera langsung Kota Palembang. Sampai jumpa.